Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Pagi ini adalah berkat Tuhan. Kalau kita bisa datang beribadah, karena saya akan menggunakan tema keluarga yang diberkati Tuhan. Wow. Nah, saudara-saudaraku, kita akan membaca dulu ceritanya ya di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini satu cerita yang tidak asing tentang pernikahan di Kana. Tuhan merubah air biasa menjadi anggur. Ya. Kita baca dulu ayatnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Jadi ada satu pesta perkawinan, pembentukan keluarga, membentuk rumah tangga baru. Ya, selanjutnya Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, ini kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan air anggur loh. Ya, tapi jawab Yesus, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, hei ibu? Walaupun itu ibunya sendiri. Ya. Kenapa? Karena dia berkata, saatku, waktuku belum tiba. Haleluya. Nah, kemudian, tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, pelayan, apa nanti yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, kerjakanlah itu, ya. Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 duyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kemudian, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, sekarang, cedoklah air itu. Ya, dan bawalah kepada pemimpin pesta, kepada kepala perjamuan. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, nyicipi air itu yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Kemudian ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang, coba sini kamu. Setiap orang itu menghidangkan, menyuguhkan air anggur yang baik dulu. Dari pertama kali pesta itu diawali, maka suguhannya itu adalah air anggur yang baik sekali. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi heran, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dari pertama sampai sekarang. Ya. Nah, kenapa terjadi saudara? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi secara jelas di sini bahwa Tuhan merubah suasana pesta. Ya, setiap orang kan kepingin hidupnya diberkati. Ya, temanya adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Siapa yang tidak ingin diberkati Tuhan? Angkat tangan. Semua orang ingin diberkati, saudara. Ya, diberkati itu artinya menerima yang indah, menerima yang menyenangkan, menerima yang menguntungkan. Tetapi berkat itu sangat keliru kalau hanya pribadi yang menerimanya. Ya, Anda kata dalam satu keluarga suami saja yang diberkati, tapi istri dan anaknya yang enggak. Oh, enggak begitu, saudara. Atau sebaliknya, istri yang diberkati, suami dan anak-anaknya tidak. Atau cuma anak-anak yang diberkati, orang tuanya enggak. Tidak. Yang paling tepat adalah seisi rumah tangga. Artinya keluarga itu diberkati. Karena ini rencana Tuhan. Dari sejak semula, saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, membentuk satu keluarga yang kecil, itu saja Tuhan sudah memberkati. Ya, baik, kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pertama kali sebenarnya Allah itu menciptakan keluarga. Ada Adam, ada Hawa, ada suami, ada istri, ya. Maka Allah memberkati mereka. Nah, keluarga itu diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, saudaraku. Keluarga hanya terdiri suami istri, belum ada anak. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, itu menciptakan keluarga, rumah tangga. Dan kalau keluarga itu sudah diciptakannya, maka kemudian diberkati. Jadi perhatikan di sini bahwa Allah itu memperhatikan keluarga untuk diberkati. Tetapi apa yang terjadi ketika dosa itu masuk, maka damai sejahtera itu sudah mulai nggak ada. Ya, tidak ada. Kehidupan itu hanya saling membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Ya, baik, kita akan membaca Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Ya, karena pada waktu Allah mengunjungi mereka di Taman Eden, mereka ketakutan. Kenapa kamu? Di mana kamu? Aku takut, sebab aku telanjang. Maka Allah bertanya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa kamu itu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah itu engkau telah melanggar firman-Ku, kata Tuhan? Ya, mulai ditanyakan, pertanggungan jawab. Kenapa sampai kamu jadi telanjang dan kamu sekarang jadi hidup tidak bahagia?
hidup dalam ketakutan. Apa kamu melanggar firman-Ku? Maka jawabnya saudaraku, manusia itu menjawab, ya Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, Allah disalahkan. Mulai kan? Kenapa jadi masalah? Ini gara-gara aku ikut Tuhan Yesus. Tidak ada sekarang sejahtera. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, nggak konsekuen kan? Nggak berani bertanggung jawab atas kesalahan kekeliruannya. Yang dituding istrinya. Gara-gara istri saya, aku gak karena menikah dengan kamu. Nah, kenapa? Sejak dosa itu masuk, keluarga itu sudah tidak sejahtera. Nah, karena Allah disalahkan, ya gara-gara Tuhan kasih perempuan itu di sisiku. Maka sekarang Allah bertanya kepada perempuan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan. Nah, juga nggak konsekuen, nggak berani menyatakan dirinya itu salah, tapi dia tunjuk orang lain. Ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ini saudara, sejak saat itu tidak ada damai sejahtera dalam keluarga. Ya, yang ada adalah saling menuduh, saling menyalahkan. Ya, nah saya tidak tahu keluarga saudara sampai hari ini ada yang merasa dirinya benar, yang lain yang salah. Oh, suamiku yang salah, istriku yang salah, anakku yang salah, orang tuaku yang salah. Ayo, kenapa bisa terjadi sedemikian? Ya, keluarga itu menjadi tidak aman, keluarga itu menjadi tidak sejahtera, bahkan saling benci. Yang paling fatal, kedua anaknya, ya, Kain dan Habil. Itu juga tidak terjadi keharmonisan. Kain benci sama Habil, karena Habil itu takut kepada Tuhan. Nah, kalau dosa itu sama masuk, orang yang takut akan Tuhan itu dibencinya. Akhirnya apa? Habil dibunuh oleh Kain. Nah, sejak itu kacau keluarga rumah tangga. Ya, saudaraku. Jadi yang penting dalam hidup ini sebenarnya keluarga loh. Ya, keharmonisan di dalam rumah tangga. Tapi itu hati-hati, kalau mau menikah, jangan asal menikah saja ya. Pilihlah atau berdoa lebih dulu paling tidak kepada Tuhan, supaya diberikan jodoh yang nanti bisa membentuk rumah tangga yang baik. Jadi saudaraku, kadang-kadang banyak terjadi di dalam anggota keluarga kita. Kita tidak mampu mengubahnya walaupun kita mempunyai cara apapun untuk mengubah. Bayangkan, jangan dipikir bahwa manusia itu tidak punya rencana untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga. Tetapi kepintaran kita, apapun yang terjadi dalam, ya, kemampuan kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Bahkan masalah bisa tetap terjadi. Kenapa? Yang satu mudah tersinggung, yang satu mudah tersungging. Nah, ini sesuatu ya, terjadi masalah-masalah baik soal ekonomi, soal kesehatan, soal keamanan, dan lain sebagainya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kegalauan. Saya tidak tahu, saudara. Karena kita kan seringkali menyimpan rahasia itu sendiri kan. Nggak mungkin urusan keluarga diceritakan kepada yang lain, orang-orang lain. Keterlaluan kalau urusan keluarga itu diceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain itu tahu, sehingga orang lain itu mengerti, dan kemudian malah merendahkan. Ya. Nah, tetapi
kalaupun rumah tangga yang ruwet, yang begitu tidak mengalami ketentraman, apa toh, tidak ada jalan keluarnya. Nah ini saudara, apa tidak ada jalan keluarnya sih? Ya mungkin kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri. Tetapi apakah tidak ada jalan keluar? Ada, saudara ya. Haleluya. Kita kembali kepada tema, ya, keluarga yang diberkati. Saudara kepingin keluarga saudara diberkati? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, itulah saudaraku. Keluarga yang diberkati Tuhan itu, kita perhatikan, Tuhan punya rencana memang. Dari awal tadi saya katakan, manusia diciptakan dalam bentuk rumah tangga, keluarga yang damai sejahtera, tetapi akhirnya kacau. Nah, tetapi kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan jalan keluar dan memberikan damai sejahtera bagi keluarga kita. Ya. Nah, itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11 yang kita baca tadi, saudara, hal itu dibuatnya, ya, pasal 2 ayat 11, ya, hal itu dibuatnya Yesus di Kana sebagai yang pertama, sebagai permulaan dari tanda-tandanya apa yang dikerjakannya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan muridnya percaya kepadanya. Saudara, keluarga yang diambang kehancuran ditolong dan diberkati Tuhan. Bayangkan, dalam pesta yang begitu luar biasa, namanya pesta kan pasti luar biasa kan? Ya, oh begitu luar biasa. Tiba-tiba keluarga yang akan dipersatukan terjadi masalah. Mereka kehabisan air anggur. Padahal air anggur itu adalah minuman khas yang paling utama di dalam pesta pernikahan. Ya, kalau sampai di dalam pesta itu tidak ada anggur, wah, itu bukan pesta pernikahan namanya. Karena menurut budaya saat itu, air anggur itu harus selalu ada di dalam pesta pernikahan. Coba bayangkan betapa malunya sekarang kalau sampai kehabisan air anggur itu, saudaraku, dan kemudian mereka saling salah menyalahkan. Siapa yang salah? Kenapa persiapan tidak begitu banyak? Mungkin dari pihak suami menyalahkan istri, mungkin dari pihak istri menyalahkan suami, dan para undangan pasti meremehkan, merendahkan, ya, karena kehabisan, ya. Tapi justru di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah masalah yang sangat rumit itulah pertama kali mujizat yang dikerjakan. Bukan dia menyembuhkan orang sakit, bukan dia memecahkan roti memberi makan 2.000 orang, bukan dia menolong murid-murid waktu di danau yang lagi angin badai. Tetapi Alkitab tadi mengatakan yang pertama, yang awal sebagai tanda mujizat yang dikerjakan adalah rumah tangga. Nih saudara, kalau kita ngerti rencana Tuhan, kenapa dia sampai datang ke dalam dunia ini? Ternyata rumah tangga itulah yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Tapi seringkali kita sendiri tidak memperhatikan rumah tangga kita kan, ya. Satu dengan yang lain, saling meremehkan, saling merendahkan, saling, waduh, pokoknya masalah banyak terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, tidak peduli itu orang Kristen. Tetapi mujizat yang pertama, yang nomor satu dikerjakan adalah menolong kondisi rumah tangga yang lagi ruwet. Haleluya.
Coba kita membaca Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Setelah Tuhan menolong, apa reaksi saudara yang terjadi? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, kok enak ya? Tapi dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Cuma pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu yang tahu. Kemudian pemimpin pesta ini memanggil mempelai laki-laki. Nah, sepertinya yang harus bertanggung jawab itu mempelai laki-laki, saudara. Suami yang harus bertanggung jawab di dalam keluarga itu. Ya. Maka kemudian dan berkata kepadanya, sini. Setahu saya ya, setiap orang itu menghidangkan anggur yang baik lebih dulu. Nanti kalau sudah puas, barulah yang nggak baik. Ya ini secara biasanya rumah tangga itu dari awalnya indah, enak, saling berbagi, luar biasa bahagianya. Pada ujungnya nggak bertahan lama, yang nggak baik itu datang. Mulai terjadi masalah, si A lawan si B, si C lawan si D, saling menyalahkan, saling merasa dirinya lebih mampu daripada yang lain. Ya, biasanya yang baik dulu baru yang tidak baik. Tetapi ternyata engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang. Tapi ternyata kondisimu baik sampai sekarang. Nah, ini yang harus menjadi kesaksian. Ya, ternyata kalau Tuhan Yesus ada dan mengadakan mujizat, yang pertama kali Tuhan perhatikan itu adalah memperbaiki keluarga, memperbaiki rumah tangga. Kita tidak akan luput dari yang namanya keluarga, walaupun saudara masih pemuda, tapi saudara adalah anggota keluarga. Jadi ternyata yang istimewa diperhatikan oleh Tuhan itu anggota keluarga, saudara. Ya, tadi dikatakan biasanya yang baik dulu baru yang tidak baik. Tetapi kenapa kamu kok dari orang kesen, ya, rumah tangga ini dari baik terus tambah baik, heran, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa rumah tangga yang diberkati Tuhan itu akan menjadi kesaksian, ya. Sampai pemimpin pesta itu memuji. Pujiannya apa? Karena kesaksian yang baik dari awal sampai akhir. Sudah, saya yakin kalau anggota keluarga kita, rumah tangga kita itu selalu baik-baik saja dan diberkati Tuhan, pasti akan menjadi kesaksian. Tapi coba bayangkan kalau tetangga kita sampai rasan-rasan, itu rumah tangga itu kok rasanya rame terus, bengkerengan terus. Ayo, ada di antara kita, kita perhatikan, ya. Tuhan ingin anggota keluarga kita itu anggota keluarga yang diberkati Tuhan, ya. Apalagi kita percaya kepada Tuhan. Kalau orang luar, di luar Tuhan sih, saya nggak ikut campur. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ayo izinkan Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Haleluya. Tapi langkah-langkahnya gimana? Ya, segala sesuatu kan pasti ada resepnya. Bagaimana bisa terjadi kemudian Tuhan mengadakan mujizat sehingga rumah tangga itu atau pesta nikah itu dari awal sampai pada akhirnya, saudara, bisa terjadi sesuatu yang indah. Itu tidak jalan kebetulan, saudara, tetapi ada harga yang harus dibayar. Artinya harus ada yang kita lakukan
di dalam kehidupan ini, supaya perhatian Tuhan nyata dalam kehidupan kita dan keluarga kita, rumah tangga kita diberkati. Nah, yang pertama adalah mengundang Yesus di dalam pesta keluarga. Mengundang Yesus. Ini yang penting, saudara. Di dalam rumah tangga kita, kita undang Yesus. Ya. Baik, kita membaca Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, saudara, pesta itu tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus diundang juga. Mengundang Yesus berarti apa? Membutuhkan Tuhan di dalam acara itu. Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah pesta keluarga itu. Maka satu-satunya cara adalah mengundang Yesus. Supaya Yesus datang dalam anggota keluarga itu. Ini langkah yang tepat dalam hidup berkeluarga, saudara. Ya, karena kita nggak tahu kapan terjadi masalah dalam hidup kita. Ya, masalah itu datangnya nggak kulo-nuwun, saudara. Nggak permisi. Masalah itu bisa datang dengan mendadak, dengan spontan, dan kadang-kadang mengerikan. Itulah sebabnya penting, saudaraku, kita mengundang Yesus. Ya. Sehingga kemudian kita nggak perlu takut tentang perjalanan hidup ini. Ya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, ini saudara, kalau Tuhan beserta atas hidup kita, atas keluarga kita, kita jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wih, ini janji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam anggota keluarga kita, tidak perlu takut. Karena Tuhan sendiri berjanji, Dia ini akan menolong. Ya, dan kalau Tuhan yang berjanji itu, tidak mungkin gagal. Ya, beda dengan manusia kalau janji. Karena manusia itu kan sering berubah-ubah. Pagi kedelai, besok jadi tempe, besok lagi jadi bosok. Ya, itu manusia. Tidak bisa dipegang apa yang dikatakannya. Ayo coba, berapa banyak yang sudah patah hati? Lagi pacaran omongannya, aku cinta kamu selamanya. Nah, tapi begitu tidak lama lagi dia kecantol orang lain, sudah mulai tinggalkan. Berapa banyak yang ngenes? Manusia nggak bisa dipegang janjinya, tapi kalau Tuhan yang berjanji, Allah yang berjanji, aku menyertai kamu dan aku akan memberikan kemenangan. Tapi saudara, jangan tinggalkan Tuhan dalam hidup ini. Itu penting, ya. Bahkan Daud sendiri pernah berkata, saudara, Daud itu seorang raja, tapi dia tidak berani mengandalkan kemampuannya sendiri. Ya, dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat, dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di dalam lembah yang kelam, lembah yang dalam, tapi Daud tetap berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa?
sebab Engkau Tuhan gembalaku, Engkau Tuhan yang menyertai aku. Ya, dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan pernah kekurangan. Hebat. Dia berkata walaupun dia seorang raja bukan berarti dia punya pengalaman yang pahit. Tapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hebat. Oh, kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Ya, tidak ada, saudara. Ya, jelas. Kenapa Tuhan ada di tengah pesta itu? Karena dia dibutuhkan. Dia diundang. Ya, kalau itu jangan ragu-ragu, saudara. Dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun keluarga, kita undang Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, memang sekarang kita tidak bisa melihat Yesus secara ya jasmani, ya, karena Yesus sudah naik ke surga. Tapi Yesus itu tetap ada, karena dia pernah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali dan tetap menyertai kamu di dalam kuasa Roh Kudus dan tinggal di dalam kamu. Sebab itu kita nggak perlu takut. Ya, sekarang kalau kita perhatikan ekonomi begitu sulit, ya, kesehatan begitu mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita bangga dengan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, ada di dalam rumah tangga kita, kita tidak perlu takut. Ya, sebab itu undanglah Yesus. Ya, hidup di dalam anggota keluarga kita. Dan yang kedua dikatakan mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Jadi tidak hanya mengundang saja, tapi taat atas firman-Nya. Ya. Yohanes pasal 2 ayat yang kelima dikatakan di sana, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, kerjakan ya, buatlah ya. Jadi Maria, Ibu Yesus sudah memberi pesan kepada pelayan-pelayan itu, nanti kalau suatu saat kamu membutuhkan sesuatu, apa yang dibuat, yang diperintahkan, kerjakan. Apa saja yang diperintahkan, kerjakan. Jadi mungkin bisa diterima atau tidak perintahnya, tapi tetap kerjakan. Ya, kira-kira kita mau enggak ya mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan? Nah, banyak orang Kristen itu salah, saudara. Ini perlu mendapatkan perhatian. Banyak orang Kristen itu salah di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Mereka mengundang Tuhan, membutuhkan kehadirannya, tetapi hanya untuk memanfaatkan atau untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan diundang untuk hidup bersama-sama, tapi hanya dijadikan security. Kalau mau pergi, berdoa, Tuhan tolong jaga rumah saya ya, saya mau pergi. Bagus. Tuhan jadikan security. Kalau di jalan, Tuhan, Engkau lindungi saya ya perjalanan saya. Bagus. Tapi memang sebenarnya juga tidak masalah sih. Tapi seringkali kita jangan berhenti sampai di situ saja, saudaraku. Jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Memang Tuhan pasti datang kalau kita mengundangnya. Tetapi kalau kita ingin diberkati ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, lakukan apa yang diperintahkan.
Ya, jadi tidak hanya sekedar ya itu tadi jaga security, mau pergi, Tuhan tolong jaga rumah saya ya, saya mau pergi. Waduh, kalau makan berdoanya singkat karena makan itu enak ya. Cuma apa ini? Tawa sama Tuhan. Tuhan Yesus makan, dijawab sama Tuhan. Seringkali keliru, saudara. Ayo hargai Tuhan. Ya, kita memang mengundang Yesus di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Tetapi yang lebih penting supaya nyata berkat Tuhan dalam anggota keluarga kita, dengar dan lakukan. Kita membaca Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, tidak hanya cukup mendengar, tetapi memeliharanya. Artinya firman itu jangan sampai lepas dari diri. Dan kemudian kita melangkah persis cocok seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tidak salah saudara rajin ke gereja. Tidak salah saudara rajin mendengar firman Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mari kita dengar firman Allah, kita renungkan, dan kita praktekkan. Tuhan berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 8 ayat 20 sampai 21. Orang memberitahukan kepadanya, ya, pada suatu saat ada orang datang pada Yesus. Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar loh. Dia ingin bertemu dengan engkau. Nah, ada yang memberitahu, ibu dan saudaramu di luar. Tapi apa jawab Yesus? Tetapi Yesus menjawab mereka, siapa ibuku dan bapakku dan saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Jadi saudara, siapa yang bisa dianggap sebagai keluarga Kristus? Kita memang orang Kristen. Mungkin seluruh anggota keluarga kita Kristen. Tetapi kalau kita ingin dianggap keluarga Kristen yang sesungguhnya, adalah keluarga yang selalu mendengar firman Allah dan melakukan. Ini tidak gampang, saudara. Tidak asal saja. Oh, saya orang Kristen. Bagus. Karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kalau selagi kita masih hidup di dunia ini, kita ingin diberkati oleh Tuhan, dengarkan perkataannya, dengarkan firman-Nya, dan kemudian praktek melakukan firman Allah. Hari ini kita mendengar firman Allah. Tapi tidak cukup kita mendengar saja. Selanjutnya, mari kita tanamkan firman Allah dalam kehidupan kita, dan kemudian kita melangkah praktek. Ya. Jadi jelas yang terlibat dalam kekeluargaan di dalam Tuhan bukan hanya sekedar kita aktif ya sebagai pendengar firman Allah, tetapi kita melakukan. Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ini yang kuperintahkan. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, terjalin
satu hubungan kalau kita mendengarkan firman, tapi tidak cukup. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi jelas, memang kita menjadi pengikut Tuhan, jadi umatnya, tapi bahagia tidak. Ternyata kebahagiaan itu, saudara, terjadi ketika kita melakukan firman-Nya. Dengar firman Allah bagus, tapi lebih bagus lagi praktekkan firman Allah, lakukan firman Allah, ya, supaya benar-benar kebahagiaan itu menjadi milik kita. Tapi bagaimana melakukan? Oh, kadang-kadang firman Allah itu tidak masuk akal, ya kan? Firman Allah itu kalau dipikir dengan nalar seringkali tidak cocok. Apanya yang dilakukan? Ya, coba kita perhatikan Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, tadi kan Ibu Yesus pernah berkata kepada pelayan, nanti kalau dia nyuruh apa saja kerjakan ya. Nah, maka kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka nggak membantah. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Apa susahnya kalau cuma mengisi tempayan itu saja? Karena itu adalah tugas dari pelayan. Untuk mengisi, kalau tempatnya kosong, itu tempat untuk membasuh, saudara sebenarnya. Membasuh kan menurut adat orang Yahudi, tempat untuk membasuh. Ya, basuh tangan atau basuh kaki, ya. Tapi yang jelas itu untuk membasuh. Isi. Apa susahnya mereka pelayan? Mengangkat air seberat apapun, pasti dia mampu. Isi. Dan ternyata mereka pun mengisinya, tidak setengah-setengah, tapi sampai penuh. Ya, sekali lagi, mereka tidak keberatan. Mereka biasa mengerjakan itu karena sebagai pelayan. Tetapi yang paling mengejutkan, yang tidak masuk di akal saudaraku, ya, kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu membawa air itu kepada pemimpin pesta. Ya, coba bayangkan, apa tidak jadi masalah nanti? Bisa saja nanti ya, begitu pemimpin pesta itu menerima, langsung disiramkan, ya. Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 8 tadi ya. Sekarang ayat 8-nya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang, nah, air yang sudah penuh itu ciduplah, bawalah kepada pemimpin pesta. Tetapi sekali lagi mereka itu tidak membantah. Ini saudara, perintah tidak masuk akal, air. Mereka kehabisan anggur, kok air yang suruh bawa ke pemimpin pesta? Bayangkan apa yang terjadi. Oh, iya saja, pemimpin pesta itu begitu Hidup dilihat ada air, langsung disiramkan ke mukanya pelayan. Macam-macam kau. Bisa jadi enggak? Bisa jadi itu marah. Bisa jadi kemudian mempelai laki-laki dipanggil lagi, dimarah-marahi, dicaci maki. Apa nggak tambah malu? Karena perintah ini tidak masuk akal. Kalau cuma ngisi saja oke. Tapi sekarang air itu disuruh membawa ke pemimpin pesta. Wow, ya, tapi ternyata mereka tidak membantah. Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10 tadi dikatakan, setelah pemimpin pesta itu
mengicipi air itu yang telah menjadi anggur. Pemimpin itu langsung nyoba, oh kok sini, dicipi, enak sekali. Dia nggak tahu itu datangnya dari mana. Tetapi pelayan-pelayan itu ngerti. Kaget juga mungkin pelayan ini. Hebat juga ya. Air biasa bisa menjadi air anggur. Ya, pelayan-pelayan itu yang menjaga itu mengerti. Kemudian dia mempelai laki-laki itu dan berkata kepadanya, heran saya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu dan sesudah itu baru yang kurang baik. Tetapi ternyata engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mungkin mempelai itu juga nggak ngerti. Yang tahu tuh pelayan-pelayan itu. Siapa pelayan-pelayan itu? Yang mau melayani. Pengantinnya nggak ngerti apa yang terjadi. Tetapi justru pelayan-pelayan itu yang memahami mujizat Allah yang terjadi di dalam Yesus. Ya, saudaraku, dalam kehidupan kita sepanjang waktu, ya seringkali kita awalnya baik-baik saja. Nah, coba bayangkan saja kalau baru saja menikah, langsung, ayo wisata kemana, keliling ke gunung, ke mana, ke hotel mana, awalnya enak-enak saja, ya. Karena setelah menikah langsung wisata, merasa wisata, buat belanja saja sulit. Saudara, tetapi ternyata setelah rumah tangga terbangun, seringkali terjadi masalah, ya. Nggak tahu, mungkin masalah itu berkepanjangan sampai sekarang nggak selesai, bisa jadi loh. Tetapi sekali lagi kita sedang mendengar firman Allah hari ini, ya. Kita jangan hanya percaya Yesus, mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan secara keluarga, tapi lebih jauh dengarkan selalu firman Allah. Untuk bisa memahami firman Allah, ayo kita datang ibadah dengan setia. Nggak rugi kita. Seringkali kita ya sayang meninggalkan waktu yang kemudian ada acara keluarga, langsung berangkat dulu ke sana, ibadahnya ditinggal. Coba kalau saudara percaya akan berkat Tuhan, bilang saja kepada mereka, nanti ya saya datang telat, saya ibadah dulu, itu bagus. Nomor satukan Tuhan. Itu apa? Dengar firman-Nya. Tapi kalau kita sudah tahu kuncinya sekarang, dengar tidak cukup mendengar, tetapi kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan saya yakin janji Tuhan tidak pernah meleset. Ya, siapapun, tidak peduli itu keluarga pendeta, tidak peduli itu keluarga jemaat, ya, perhatikan. Kalau kita undang Yesus dalam anggota keluarga kita, dan kalau kita nuruti apa yang diperintahkan Tuhan, saya yakin keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.